Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari COVID-19. Untuk pertemuan pada semester 2 hari ini, pertemuan pertama, kita akan melanjutkan materi untuk semester 2. Kita akan membahas tentang toleransi dan menghindarkan diri dari kekerasan. Sebelumnya, marilah kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini dan 2 kali pertemuan ke depan, yakni bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai dengan surat Yunus 40:41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua, menganalisis makna surat Yunus 40:41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang berkaitan tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian membaca surat Yunus 40:41, Al-Maidah 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, serta mendemonstrasikan hafalan surat Yunus 40:41 dan Al-Maidah 32 dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan perintah toleransi kerukunan sesuai Quran surat Yunus 40:41 dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sesuai dengan pesan yang ada di dalam surat Al-Maidah 32. Sebelumnya, kita akan bahas di 2 kali pertemuan. Yang pertama, kita bahas toleransi, dan yang kedua adalah menghindarkan diri dari kekerasan. Toleransi. Makna toleransi bisa kita maknai sebagai sifat toleran dan bersifat menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan suatu pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri kita sendiri. Jadi memberikan sifat membolehkan orang lain berpendapat yang lain yang tidak sama dengan pendapat kita sendiri. Toleransi juga bisa dimaknai dengan menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Jadi walaupun toh kita dengan teman kita, tetangga kita berbeda pendapat, berbeda keyakinan, maka kita perlu ada sifat toleransi. Sikap toleransi adalah salah satu di antara 3 sifat terpuji di dalam masyarakat, yakni sifat moderat dan objektif. Dalil yang terkait dengan toleransi yakni surat Yunus ayat 40:41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Sesuai dengan surat Yunus 40:41 ini, di dalamnya sudah ada kata-kata perbedaan yang ada di ayat 40, yakni ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula yang tidak. Dan Tuhanlah yang mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga ketika di dalam masyarakat ada perbedaan, maka
kita hanya perlu bersikap toleransi. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Maka perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk saling bermusuhan. Kandungan pada surat Yunus 40:41 kita bisa artikan, yang pertama Allah menyebutkan dua golongan terkait keimanan terhadap Al-Quran. Yang pertama orang yang mengimani Al-Quran, dan yang kedua adalah orang yang kafir kepadanya. Allah Ta'ala adalah zat yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, sehingga manusia tidak perlu menjadi hakim untuk manusia yang lain. Diserahkan saja kepada Allah Ta'ala. Jika orang-orang kafir tersebut mendustakan Rasulullah, Allah memerintahkan Rasulullah berlepas diri dari mereka dan tetap beristiqomah dalam pekerjaannya atau mendakwahkan agama Islam, dan membiarkan mereka dalam pekerjaannya sendiri. Ini sama dengan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Di dalamnya juga terdapat kalimat yang sama, bagimu pekerjaanku dan bagiku pekerjaanmu. Di dalam surat Al-Kafirun dikatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya sama. Toleransi termasuk dalam ranah muamalah atau sosial, sehingga toleransi ini bukan berarti toleransi terhadap agama. Selanjutnya hadis terkait toleransi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi an Abdullah ibni Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairu jirani indallahi khairuhum li jari. Yang artinya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Di dalam hadis ini bisa kita artikan, tampak jelas bahwa sebaik-baik muslim adalah dia yang terbaik muamalahnya atau hubungan sosialnya dengan semua tetangga, baik muslim maupun non-muslim. Mereka semua harus memperoleh sentuhan kasih sayang dan kedamaian dari diri kita. Itulah sebabnya sejarah membuktikan bahwa banyak unsur masyarakat yang berdampingan secara damai dengan Rasulullah. Sebelum Madinah dinyatakan sebagai tanah haram atau tanah yang hanya dihuni oleh kaum muslimin, Rasulullah kala itu bahkan bertetangga dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan kaum agama lain secara damai. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah juga pernah meminjam barang kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju zirahnya atau baju besinya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ketika ada jenazah seorang Yahudi lewat, Rasulullah berdiri dan memerintahkan pada para sahabatnya untuk ikut berdiri pula, sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah karena statusnya sama sebagai sesama manusia. Nah, anak-anak, demikian apa yang saya sampaikan untuk materi toleransi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan kita perlu menerapkan toleransi itu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, saya ulangi lagi, toleransi itu ranahnya adalah sosial, bukan bertoleransi pada kegiatan beragama. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker, dan selalu cuci tangan memakai sabun. Saya akhiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.